Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, semoga aktivitasnya dilancarkan dan tentunya yang paling penting membuahkan hasil. Oke, kali ini saya diharapkan dengan SAP LC24LE507i WH dan masih di bengkel saya LKP Raha Elektronik. Oke, kata orangnya ada suara tak ada gambar. Ya, antena kita sudah pasang dan kita coba lihat apakah gambarnya dari BL yang tidak ada atau layar. Oke, posisi sudah on dan suara. Oke, ada suara ya. Suara hadir. Iya, ada suara. Namun yang bermasalah adalah BL-nya. Oke, langsung saja kita mengecek apakah inverter atau BL yang bermasalah. Ya, tutup belakang kita sudah buka dan coba dilirik ya. Ya, di sini ada resistor yang hangus R302. Ya, jadi kemungkinan BL-nya masih bagus. Dan anehnya juga ya, tidak berkedip, berarti sistem TV ini tidak menggunakan sistem Protect BL ya, karena masih dapat bersuara, masih dapat hidup, namun BL-nya mati. Oke, dan apakah ada monster cicak di bawah ini atau ada problem yang terjadi pada rangkaian inverter? Ya, saya coba melakukan pengukuran dulu pada diodanya. Ya, akankah dioda mengalami putus? Bukan putus ya, tapi short ya. Kalau dioda paling seringnya short, tidak mengalami putus namun mengalami short. Ya, saya coba melakukan pengukuran pada dioda. Aman ya, aman 0,3 sekian. Ya, jadi resistor 302 yang mengalami hangus. Ya, kita coba cari-cari tahu dulu berapa nilainya. Apakah bisa diprediksi atau harus mencari referensi. Oke deh. Ya, R302 yang di atas yang mengalami gosong, kemudian R320 senilai 1 kilo. Ya, masing-masing ini berhadapan dengan source dan gate ya. Jadi kemungkinannya kalau tidak bersalah R302 sekitar 33 ohm ya. Karena di sini senilai 1 kilo. Ya, dan di sini air source terhadap ground 0, ya 0, ya jadi kemungkinan sekitar 33 ohm. Ya, saya coba cari-cari referensi dulu ya. Ini hanya perkiraan berdasarkan pengalaman. Ya, kita pastikan juga kemungkinan ya bahwa FET-nya ini mengalami kerusakan STD 30 ya, 30N sekian ya, mengalami kerusakan. Oke, langsung saja kita periksa dan kita mengganti resistor yang mengalami hangus. Ya, di sini terlihat IC LED driver ya, atau kontrol LED-nya MP3394 ya sudah mengalami hangus ya. Kerusakan ini pada pin 14 yaitu pin gate ya. Jadi bermula kemungkinan dari FET-nya mengalami kerusakan sehingga menjalar ke MP3394 atau sebaliknya ya, 3394 sehingga merusak FET-nya. Oke, kita coba cari dulu stok MP3394. Jika tak punya maka kayaknya pakai lagi inverter eksternal ya. Oke, 4 komponen ya yang saya dapati mengalami kerusakan. Ya, yang pertama R303 senilai 0,22 ya, resistor source ya, source terhadap ground ya. Kemudian untuk FET-nya STU 30N15 ya, 30N15. Di sini saya ganti dengan menggunakan AOD 4454 ya, sama-sama 20 ampere, 150 volt ya. Dan AOD 4454 ya masih lebih baik daripada STU 3015 ya, karena
AOD 4454 100 watt ya, sementara STU hanya 75 watt ya. Kemudian resistor R302 di sini ya. Di sini adalah resistor gate ya, terhadap IC kontrol backlight MP3394 ya. Dan untuk resistor di sini saya dapati banyak referensi, bahkan membuka skema. Di skema meskipun berbeda jalurnya menggunakan 0 ohm, namun setelah saya melihat berbagai mesin dari Polytron, ada yang menggunakan 20 ohm, ada yang menggunakan 30 ohm ya, ada yang menggunakan 10 ohm, ada yang menggunakan 4,7 ohm ya. Jadi saya menggunakan R302 adalah 10 ohm ya, dikarenakan R320 di sini yang harusnya juga kalau di skema kita lihat 0 ohm, namun menggunakan 1 kilo ya untuk sense-nya ya, air sense terhadap source ya, terhadap source ke ground dia menggunakan 1 kilo R320. Oke, dan komponen keempat yaitu IC control backlight MP3394 ya. Saya menggunakan persamaannya MP3394S ya. Oke, dan saatnya kita langsung mengujinya. Oke, power supply-nya beserta inverter sudah terpasang di unit, dan saatnya saya coba menguji ya apakah berhasil. Lampu sudah bernyala dan kita lihat hasilnya. Iya, sudah main. Wow. Dan kayaknya ada kedipannya. Ada kedipan backlight ya, kemungkinannya permasalahan di resistor gate-nya ya. Di resistor gate yang hangus itu R320 ya. R302 saya coba untuk memasang 4,7 ya. Kita coba dulu 4,7 ya. Jadi saya coba dulu memparalel ya, memparalel saja dari atas resistor 10 ohm ke 10 ohm jadi 5 ohm ya. Kita coba. Ya, setelah melakukan perubahan pada R untuk gate, baik menurunkan dari 10 ohm menjadi 5 ohm atau menaikkan dari 10 ohm menjadi 20 ohm, alhasil tetap sama, kecerahan berkedip ya, berkedip kecerahannya. Dan saat ini saya menggunakan inverter luar, inverter eksternal untuk menghidupkan BL, dan BL-nya terbagi 3 strip ya, atau 3 bagian, kiri, tengah, kanan. Dan saya menghidupkan satu strip saja saat ini, satu strip saja yang sebelah kiri ya kalau dari arah normalnya ya. Namun di sini terlihat sebelah kanan karena kita balik ya. Dan terlihat juga ya, terlihat juga bahwa kecerahannya berkedip ya. Dan tentunya permasalahan ini ada bagian panel kacanya atau mungkin di tikonnya ya. Dan sepertinya untuk di tikon adalah area Vcom atau untuk kecerahannya ya. Dan kita pastikannya bahwa BL dan inverter bagus, jadi kita pasang ulang kembali untuk resistor BL nya yaitu senilai 10 ohm. Oke, kita akan lanjut melakukan perbaikan pada tikon atau panel.